Dalam video ini, saya tidak akan menghakimi, karena saya bukan hakim. Saya tidak berwenang untuk menentukan siapa yang salah dan benar, dan harus dihukum. Tapi saya akan mencoba sedikit menerangkan tentang permasalahan yang terjadi, dan berharap semoga penjelasan saya dapat sedikit mencerahkan hati dan pikiran kita, terutama kita yang sedang dalam kerinduan. Kerinduan akan kehidupan bermasyarakat yang beragam dan bergandengan. Ramainya kasus cuitan Ferdinand berawal dari cuitan Twitternya yang berbunyi, "Kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku dan Allahku tak perlu dibela." Kemudian, karena hal ini membuat geger netizen sampai bermunculan tagar "Tangkap Ferdinand", Ferdinand membuat suatu video klarifikasi yang pada intinya menjelaskan bahwa cuitan Twitternya tersebut tidak pernah ditujukan pada masyarakat atau golongan tertentu, melainkan ditujukan pada suatu dialog imajiner yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Hal ini membuat banyak sekali perdebatan yang banyak terjadi di acara-acara talk show di banyak stasiun televisi. Perdebatan tersebut seakan tidak ada habisnya untuk menentukan siapa yang salah dan apakah Ferdinand harus bertanggung jawab secara pidana. Dan dari yang saya amati, sebagian besar perdebatan tersebut membahas tentang konsep mens rea. Mens rea ini dibahas guna menentukan apakah Ferdinand dapat dipidana dengan pasal penistaan agama. Asas mens rea berasal dari suatu prinsip hukum yang berbunyi actus non facit reum nisi mens sit rea, yang pada dasarnya mensyaratkan dua hal harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana. Yang pertama adalah unsur actus reus, yang secara mudahnya dapat dipahami sebagai suatu perbuatan secara lahiriah. Kemudian yang kedua adalah unsur mens rea, yang semua orang sedang ramai-ramai berdebatkan. Mens rea ini sering kali diterjemahkan sebagai suatu niat batin yang jahat. Sehingga dalam kasus Ferdinand, seolah-olah ketika Ferdinand berhasil membuktikan bahwa dia tidak pernah memiliki niatan untuk menyinggung suatu golongan atau agama tertentu, dan ini hanyalah merupakan suatu kesalahpahaman, maka dia kemudian tidak bisa dipidana. Secara konsep hukum, ini sebetulnya kurang tepat. Jangan lupa, orang hukum pasti tahu bahwa mens rea tidak hanya tentang suatu niat jahat, tapi juga tentang kecerobohan dan kelalaian. Saya kasih contoh. Bayangkan Anda sedang berada di suatu pom bensin. Di pom bensin manapun pasti ada larangan merokok, tapi Anda menghiraukannya, mengabaikannya, dan Anda tetap merokok di pom bensin itu. Sampai suatu ketika rokok Anda menyebabkan meledaknya pom bensin. Tentu tidak mungkin Anda berniat meledakkan pom bensin, bukan? Kecuali Anda Joker atau Harley Quinn. Tapi Anda tetap harus bertanggung jawab walaupun Anda tidak memiliki niat jahat. Kurang lebih inilah yang disebut suatu kecerobohan. Dalam suatu proses acara pidana, konsep mens rea ini akan terus digali mulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai dengan persidangan di hadapan majelis hakim. Dan dalam kasus ini, menurut saya pribadi, posisi Ferdinand seharusnya agak berat karena unsur actus reus telah dilakukan olehnya. Mungkin dia bisa bilang sekarang bahwa dia tidak pernah punya niat jahat, tidak pernah menyinggung siapapun. Tetapi secara perspektif hukum, harusnya dia sudah bisa mengukur atau memperkirakan bahwa pernyataannya dalam Twitter tersebut rentan menimbulkan konflik. Apalagi dia seorang figur publik yang kemudian akan jadi bisa dianggap sebagai suatu kecerobohan, sebagai salah satu bentuk mens rea. Selanjutnya kita lihat saja nanti bagaimana nasib Ferdinand. Apakah para pihak yang merasa menjadi korban atas peristiwa ini akan meneruskan proses pelaporan pidananya di kepolisian, atau akan berbesar hati dan memaafkan Ferdinand? Ya, ketika perkataan sudah terlanjur terucap, itu seperti nasi yang telah menjadi bubur. Berbicara tentang bubur, Anda tim diaduk atau tidak diaduk? Ngomong apa saya ini? Jadi pengen bubur. Bercanda. Supaya tidak tegang, harus santai ya, supaya tidak mudah muncul perpecahan dalam hidup keberagaman. Setuju tidak? Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton channel saya, sampai jumpa di video lainnya.